Terima kasih masih bersama kami dalam debat terbuka pertama calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2024. Dan pada segmen kali ini kami akan kembali, kita akan mendalami visi, misi dan juga program kerja dengan pertanyaan yang telah dibuat oleh para panelis untuk para calon wakil gubernur. Dan pertanyaan 4 akan dimulai dari calon wakil gubernur nomor urut 3, Ibu Indah Damayanti Putri. Baik, mohon tenang terlebih dahulu. Kali ini kami persilakan kepada panelis Profesor Mahyuni untuk bisa mengambil subtema dalam fishbowl dan mohon nanti dibacakan dan ditunjukkan ke kamera Bapak. Pendidikan. Pendidikan Bapak, baik. Subtema yang dibawakan calon wakil gubernur nomor urut 3 adalah pendidikan. Selanjutnya kami akan meminta cawagup nomor urut 3 untuk mengambil kode soal dari fishbowl dan silakan disebutkan. Mohon tenang terlebih dahulu, Bapak Ibu. Baik. Kode soal A, baik. Pendidikan. Baik, kami akan perlihatkan terlebih dahulu, masih tersegel seperti tadi, yang artinya kerahasiaannya masih terjaga. Dan kami ingatkan lagi pertanyaan yang akan dibacakan, ini hanya satu kali saja dan tidak akan diulangi. Baik, saya akan bacakan. Sesuai RPJPN 2025-2045, pengembangan SMK di NTB difokuskan untuk mendorong potensi daerah pada sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan. Namun di sisi lain, SMK justru berkontribusi signifikan pada tingginya angka pengangguran. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan dan strategi paslon untuk mengatasi masalah ini? Kami berikan waktu kepada Anda 120 detik dan akan dimulai saat Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Tentunya keberadaan SMK dan SMK hari ini sangat membantu sebagian besar wilayah kabupaten kota yang masih terbatas jumlah SMU-nya. Tetapi kita juga menghadapi suatu permasalahan yaitu dengan kurang terciptanya lapangan pekerjaan bagi lulusan SMK yang ada. Tetapi tentunya Iqbal Dinda hadir pada hari ini tentunya akan menyampaikan kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat. Tentunya salah satu kita menurunkan angka kemiskinan kita adalah berusaha membuka lapangan pekerjaan yang lebih baik dan lebih luas bagi seluruh anak muda dan generasi lebih khusus lulusan SMU dan SMK. Kemudian tentunya beberapa perusahaan-perusahaan besar yang hadir berinvestasi di daerah kita harapkan akan merekrut tenaga-tenaga SMU dan SMK ini sehingga sekali lagi mereka tidak perlu keluar daerah, keluar dari NTB untuk mendapatkan lapangan pekerjaan tersebut. Dan tentunya sekali lagi perumusan ini tidak hanya di tingkat provinsi, kita harapkan ada peran aktif dari kabupaten kota yang ada sehingga sekali lagi permasalahan yang kita hadapi dengan tingginya angka pengangguran ini dan kita berusaha akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya dapat kita tuntaskan bersama. Terima kasih. Baik, waktu masih tersisa 30 detik lagi. Ibu, baik. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Baik, cukup Ibu. Baik. Dan kami persilahkan selanjutnya kepada calon wakil gubernur nomor urut 1, Bapak Musyafirin untuk merespon jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 3. Waktu yang diberikan adalah 60 detik, dimulai pada saat Anda berbicara. Iya, terima kasih. Dilematis sekali. Sudah kita buat SMK, kemudian produknya malah lebih banyak pengangguran dibandingkan dengan SMA. Itu fakta yang terjadi. Kalau kita meminta kepada perusahaan untuk menerima, itu pun belum tentu mau diterima karena memang skillnya terbatas.
Nah, saya pun maju menjadi wakil gubernur bagaimana supaya SMK yang ada di NTB ini bisa menjadi SMA unggulan yang begitu dia tamat, dia bisa bekerja. Jadi saya yakin bahwa proses yang baik tentu dia akan menghasilkan output yang baik. Hasil tidak mungkin mengkhianati proses, saya pikir itu. Nah, oleh karena itu di Kabupaten Sumbawa Barat, itu yang kita kirim keluar ke sekolah unggulan supaya begitu tamat mereka bisa bekerja. Mudah-mudahan NTB ke depan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih waktu Anda habis. Kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 60 detik Bapak, dimulai saat Anda berbicara, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari calon wakil gubernur pasangan nomor urut 3 dan nomor urut 1, apa yang disampaikan tadi normatif sekali lah ya. Normatif sekali. Karena sesungguhnya Zulkifli, terutama Zulkifli Mansyah, itu tidak lagi rencana dan tidak lagi janji-janji. Dia sudah buktikan sebelumnya bahwa NTB menjadi juara pertama karena beberapa SMK terbanyak di NTB ini yang sudah BLUD, saudara-saudara sekalian. Dan tamatan SMK Nusa Tenggara Barat paling sedikit penganggurannya. BLUD SMK ini sudah kerjasama dengan kalangan industri yang ada di Nusa Tenggara Barat. Sehingga kualitas outputnya SMK Nusa Tenggara Barat sudah terbukti dan terbaik di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk menanggapi respon dari calon wakil gubernur nomor urut 1 dan 2. Waktu yang diberikan adalah 60 detik dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya menyampaikan ucapan terima kasih atas tanggapan dari pasangan calon nomor 1 dan calon nomor 2. Tentunya Bapak Ibu, setiap calon yang hadir ingin menyampaikan ide-ide terbaiknya. Di samping apa yang sudah kami sampaikan tadi, tentunya sangat penting untuk kita memetakan dari hulu ke hilir. Kemudian berdasarkan pemetaan itu kita revitalisasi bersama sehingga kita pastikan setiap tenaga SMK yang tercetak mereka sudah memiliki tujuan-tujuan untuk bekerja baik di dalam maupun di luar negeri. Dan saya yakin dengan pengalaman Bapak Lalu Muhammad Iqbal sebagai dubes sekian tahun di Turki, insya Allah akan membangun kerjasama untuk tenaga-tenaga SMK untuk bisa dikirim menjadi tenaga terlatih dan siap pakai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih dan pertanyaan berikutnya akan kami tujukan. Sebelumnya mohon tenang terlebih dahulu. Bapak Ibu, atau tidak akan kami lanjutkan gelaran debat perdana pada malam hari ini. Kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya adalah untuk Cawagup nomor urut 1 Bapak Musyafirin. Ya, dan kami persilakan panelis Dr. Dedi Suhendi untuk mengambil subtema di dalam fishbowl. Setelah diambil, silakan perlihatkan ke arah kamera. Baik, boleh dibacakan Pak Dedi Suhendi. Tema sosial. Tema sosial, baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami akan meminta Cawagup nomor urut 1, Bapak untuk mengambil kode soal dari fishbowl ini, Pak. Baik, kode soal C. Sosial. Kode soal C, kami perlihatkan terlebih dahulu. Amplopnya masih tersegel dengan rapi, ini artinya kerahasiaannya masih terjaga. Betul sekali dan kembali kami ingatkan pertanyaan yang akan dibacakan hanya 1 kali Bapak dan tidak akan kami ulang. Baik, kebutuhan perumahan di NTB terus meningkat. Sesuai data BPS NTB tahun 2023, persentase rumah layak huni hanya 66,31%. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan dan strategi paslon untuk penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat dengan memperhatikan kecukupan ruang terbuka hijau?
Waktu yang kami berikan adalah 120 detik dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kebutuhan perubahan adalah kebutuhan mendasar masyarakat. Jadi mestinya ini juga menjadi perhatian bersama dari siapapun pemerintah. Nah, tadi sekitar ada 34% rumah yang tidak layak huni yang ada di NTB. Ini tentu kita akan bangun sinergisitas bersama dengan kabupaten kota. Karena bagaimanapun juga pemerintah kabupaten kota ini harus sepakat bahwa kebutuhan akan papan rumah layak huni ini adalah sepakat bahwa itu adalah kebutuhan mendasar masyarakat yang harus kita penuhi. Dengan demikian strategi kami apabila pasangan Robi Pirin ini terpilih, maka pengawasan gubernur terhadap kegiatan pemerintahan kabupaten kota ini juga harus disinergikan. Artinya bahwa mereka juga diminta untuk membangun rumah tidak layak huni bersama-sama juga dengan pemerintah provinsi. Nah, APBD-nya kita evaluasi masing-masing kabupaten kota. Kemudian apabila target tidak terlalu memadai dia memberikan anggaran kepada rumah tidak layak huni, maka itu juga menjadi catatan dari pemerintah provinsi supaya APBD-nya bisa direview, diperbaiki sehingga bisa mengakomodir pembangunan atau perbaikan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Nah, kecukupan ruang di Pulau Sumbawa, tata ruang ini tidak menjadi masalah untuk ruang terbuka hijau. Di Pulau Lombok dan di Padat memang perlu ada pengaturan khusus untuk bagaimana supaya ruang terbuka hijaunya ini bisa terkendali. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya kami persilakan kepada Cawagup nomor urut 2 untuk menanggapi dan waktu Anda 60 detik Bapak dan dimulai saat Anda berbicara, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Seperti apa yang disampaikan oleh calon wakil gubernur nomor urut 1. Ada beberapa hal yang memang benar disampaikan itu, ya. Tetapi izin saya boleh menambahkan, terutama sekali masalah pendanaannya, sumber dana ini menjadi problem, ya. Tidak hanya dengan pemerintah daerah tentunya, bagaimana kita membangun akses ke pusat, bahkan mungkin keluar, ya, donatur-donatur yang ada di luar negeri. Nah, kalau kami terpilih misalnya nanti, itu hal yang akan kami lakukan, ya. Kedua, ada satu persoalan juga ini. Masalahnya adalah bagaimana pembangunan tempat tinggal ini yang berkeseimbangan juga. Kita perhatikan lingkungan kita. Jangan sampai persawahan yang produktif terus kita akan jadikan tempat tinggal ataupun perumahan. Ini menjadi problem dan permasalahan kita, ya. Ini, terima kasih. Baik, selanjutnya. Mohon tenang terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian. Baik, tenang terlebih dahulu atau tidak kami lanjutkan Bapak Ibu. Selanjutnya, kami persilakan untuk calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk merespon jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktunya 60 detik, silakan. Baik, terima kasih. Penataan kawasan rumah ya, tidak layak huni ini menjadi permasalahan hampir di seluruh desa yang ada di Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya hari ini hampir semua kabupaten kota juga mendapatkan dukungan baik dari kementerian, provinsi maupun beberapa lembaga-lembaga yang memberikan bantuan secara langsung. Tetapi tetap saja itu belum mampu memenuhi perbaikan rumah-rumah yang tidak layak huni di masing-masing wilayah. Saya sangat mengedepankan agar dalam setiap pendanaan yang dihadirkan harus dikedepankan budaya gotong royong. Karena dengan budaya gotong royong, maka progres atau hasil dari yang dikerjakan, walaupun pendanaannya tidak mencukupi untuk perbaikan satu rumah, tetapi dengan gotong royong semua akan bisa diwujudkan. Saya rasa itu perlu dikedepankan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terakhir kami akan persilakan Cawagup nomor urut 1 untuk menanggapi respon dan waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Pak calon nomor 2, saya pikir kita tidak sedang membahas pengembangan rumah, tetapi bagaimana rumah yang tidak layak huni kita perbaiki. Itu yang. Tetapi
Kalau tadi dengan metode gotong royong, maka gurunya itu saya. Bahwa yang mengembangkan gotong royong, perbaikan kebutuhan dasar, termasuk papan segala macam di KSB, itu adalah menggunakan pendekatan gotong royong. Dan itu sukses, berhasil. Tapi ini banyak sekali rentetannya. Saya fokus tadi, developer memang itu yang memang harus diantisipasi soal penggunaan ruang terbuka hijau. Saya setuju tadi bagaimana supaya lahan-lahan produktif tidak serta-merta gampang sekali digunakan untuk area pemukiman. Nah kemudian tadi gotong royong tetap kita akan galakkan. Nah jadi keseimbangan lingkungan dengan perumahan juga ini menjadi fokus kita ke depan. Saya pikir itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak untuk responnya. Mohon tenang terlebih dahulu. Baik, dan berikutnya kami mohon tenang terlebih dahulu Bapak dan Ibu sekalian. Kami akan melanjutkan dan mempersilahkan kepada panelis. Kali ini kami mohon berkenan kepada Profesor Suprapto untuk mengambil subtema yang ada dalam fishbowl dan mohon dibacakan serta ditunjukkan ke kamera Bapak. Kesehatan. Baik, Baik, subtema yang akan dibawakan calon wakil gubernur nomor urut 2 adalah kesehatan. dan Selanjutnya kami akan meminta untuk calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk mengambil kode soal dari fishbowl dan silakan disebutkan. baik, kode soal A. Baik, kami akan perlihatkan kode soal A. Baik, kode soal A dan masih tersegel. Kami akan perlihatkan dan kami akan buka terlebih dahulu. Dan kami ingatkan lagi, pertanyaan yang akan dibacakan ini hanya satu kali saja dan tidak akan diulangi. Baik, dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, alokasi anggaran tidak lagi ditetapkan sebesar 5% dari APBN. Pertanyaannya, bagaimana komitmen dan strategi paslon dalam menjamin ketersediaan anggaran untuk mengatasi masalah kesehatan yang kompleks di NTB? Waktu Anda 120 detik dan akan dimulai saat Anda berbicara. Silakan Bapak. Terima kasih. Berbicara dengan komitmen, apalagi menyangkut tentang kesehatan, itu adalah pelayanan dasar. Pelayanan yang sangat mendasar untuk masyarakat kita. Sebuah keniscayaan dan sebuah kewajiban tidak bisa ditawar-tawar ya. Dan kami itu merupakan komitmen yang paling awal untuk bagaimana menjaga dan mewujudkan masyarakat yang benar-benar sehat. Nah sehingga infrastruktur pendukung untuk menjaga dan menciptakan masyarakat yang sehat itu juga harus menjadi perhatian kita. Kemudian bagaimana SDM-nya juga perlu menjadi perhatian kita. Di samping itu juga ada satu hal. Kalau tadi kita berbicara teknis, semua tentang teknis, normatif sekali. Ada satu hal, bagaimana dalam beberapa aspek ataupun semua aspek pembangunan kita ini harus pembangunan yang partisipatif. Kalau Zul-Uhel sesuai dengan motonya bersatu menuju NTB Gemilang. Bersatu dalam arti seluruh komponen dan elemen masyarakat kita libatkan untuk dalam kesehatan ini. Jadi mulai ada namanya kader posyandu yang selama ini relatif kita lupakan. Ya. Lombok Tengah saja itu 7.000 kader posyandu. Untuk senusa Tenggara Barat jumlahnya kurang lebih sekitar 27.000 kader posyandu. Tapi dipandang sebelah mata, padahal peran mereka sangat besar. Sehingga Zul-Uhel berkomitmen ke depan. Kalau kiranya Allah meridhoi dan memberikan izin kepada kami, akan menjadi perhatian kami kader posyandu yang selama ini dilupakan dan tidak ada insentifnya, insya Allah akan menjadi perhatian kami yang utama. Insentif dan honornya akan kita tingkatkan insya Allah. Hadirin yang saya hormati, dalam segala hal juga kita harus pembangunan yang partisipatif. Ya. Pemerintah tidak akan pernah bisa mewujudkan masyarakat yang sehat tanpa partisipasi seluruh masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Baik, mohon tenang terlebih dahulu. Bapak baik, dan mohon Ibu. tenang terlebih dahulu Bapak Ibu. Kami tidak akan melanjutkan sebelum Anda bisa tenang dan duduk kembali.
dan kami memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Bapak Ibu yang tidak sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang kita patuhi di awal acara tadi. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk merespon jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 60 detik dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Tadi saya menyimak pembacaan oleh moderator bahwa bagaimana trik yang akan dilakukan apabila paslon terpilih dengan berkurangnya jatah anggaran dari kementerian untuk kesehatan di masing-masing provinsi. Tentunya Bapak Ibu, Iqbal Dinda hadir dengan didukung oleh sejumlah parpol dengan 34 keterwakilan di DPR provinsi. Tentunya kita pastikan bahwa kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang menjadi tolak ukur dalam meningkatkan IPM kita di Nusa Tenggara Barat harus menjadi prioritas utama. Dengan adanya dukungan mayoritas dari sejumlah anggota fraksi, kami harapkan keberpihakan anggaran khususnya di bidang kesehatan akan menjadi tujuan utama apabila pasangan Iqbal Dinda terpilih pada Pilkada 27 November yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami mohon tenang terlebih dahulu Mohon Bapak tenang Ibu terlebih sekalian. dahulu. Berikutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi dan waktu Anda 60 detik dan dimulai saat Anda berbicara. Ya, saya menyimak tadi kalau anggaran kesehatan tidak lagi menjadi mandatori yang dimandatkan. Jadi memang sangat terbatas. Sehingga apa langkah-langkah kita ini menjadi sangat penting untuk kita pikirkan. Bagi kami pencegahan tentu ini lebih penting daripada mengobati. Dan banyak sekali penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan yang terjadi. Kenapa STBM, sanitasi total berbasis masyarakat, kenapa tidak itu yang ditingkatkan? Di Indonesia, sanitasi total berbasis masyarakat justru pertama kali dengan rekor murinya ada di KSB. Dan itu bisa menurunkan penyakit berbasis lingkungan itu kurang lebih hampir 100%. Bahkan ada yang 80%, ada yang 70%, itu dengan pendekatan apa istilahnya itu penyakit sanitasi total berbasis masyarakat sehingga bisa mencegah timbulnya penyakit. Waktu Anda habis. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi respon dari calon wakil gubernur nomor urut 3 dan 1. Waktu yang diberikan adalah 60 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh calon wakil gubernur nomor urut 1 dan nomor urut 3 benar juga adanya, tapi tidak sepenuhnya benar. Ya. Ya. Karena apa? Justru tidak kita mengandalkan dana yang ada di DPRD. Kalau memang PAD kita, pendapatan asli daerah kita tidak juga mumpuni untuk membiayai, tidak akan mungkin bisa. Ya. Apa yang mau dianggarkan oleh DPR? Nah, itu satu. Kedua, sehingga kalau tadi beliau mengatakan gotong royong, ini partisipasi masyarakat luas untuk menciptakan situasi kondisi dan keadaan NTB yang sehat, itu mutlak dibutuhkan. Mutlak dibutuhkan. Jadi mulai dari bagaimana dia menjaga kebersihan dirinya, kebersihan keluarganya, kebersihan handai tolan lingkungan desa dan dusun dasannya. Sehingga insya Allah dia akan partisipasi menjaga kesehatan bangsa. Terima kasih Bapak, waktu Anda habis. Kasih. Bisa kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga paslon kita pada malam hari ini. Dan kami masih akan melanjutkan di sesi berikutnya, usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di debat terbuka pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2024.